Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di online workshop yang pertama. Ini insya Allah akan menjadi sebuah program mingguan, di mana akan ada online workshop tiap minggu dengan materi yang berbeda. Materinya tematik kayak gitu, nggak sama. Mungkin bakal sama di iterasi kesekian, tapi aku usahakan untuk tidak dalam waktu dekat, jadi akan selalu berubah-ubah. Intinya topiknya tentang AI engineering, software engineering, sama AI research. Di minggu pertama di sini kita akan memulai dengan AI research terlebih dahulu kayak gitu. Oke, di sini saya akan perkenalkan, nama saya Ruby Abdullah. Saya CEO dari Rubytel EPN Data Consultant. Saya juga CTO dari Akadivo. Intinya saya punya pengalaman AI di industri, dan saya juga konsultan beberapa researcher untuk melakukan sebuah research di dunia AI. Jadi saya juga tahu dunia research seperti itulah. Jadi itu kurang lebih perkenalan dari saya. Kalau tahu LinkedIn saya silahkan di add connection, walaupun mungkin nanti tulisannya follow, tapi saya open to connection. Terus silakan di follow juga Twitter saya rubytalib33. Dan yang terakhir mungkin gitulah. Itu mungkin cukup untuk perkenalan. Kita langsung masuk ke teori. Jadi di sini nanti ini akan aku bagikan dalam bentuk PDF untuk materi yang ini. Oke, customize your YOLO V8 your own research for your own research purpose. Sebelum kita masuk ke sini materi utama, di sini saya mau jelasin dulu tentang gambaran umum tentang machine learning dan gambaran umum tentang CNN object detection kayak gitu. Jadi ini intro ya. Intro pertama kita akan bahas soal yang pertama adalah computer vision ya. Walaupun aku yakin teman-teman juga sudah pada tahu apa itu computer vision. Aku akan jelaskan singkat aja karena aku nggak mau buang waktu teman-teman juga yang berharga. Computer vision intinya adalah sebuah AI yang intinya tuh kayak masangin mata ke sebuah komputer supaya AI itu bisa paham tentang knowledge dari apa itu yang ada di dalam sebuah citra, entah itu gambar atau video kayak gitu. Apakah gambar itu gambar kucing atau gambar beruang, apakah di dalam gambar itu ada 10 orang, ada 15 orang, atau apakah dalam sebuah dokumen itu tulisannya apa diekstrak menjadi sebuah teks. Itu adalah semua computer vision. Ini AI yang berhubungan dengan teks. Kemudian yang kedua adalah kita akan bicara soal machine learning. Machine learning secara umum itu adalah sebuah metode artificial intelligence. Artificial intelligence ada beberapa metode ya, yaitu dengan pendekatan statistik. Jadi sebuah machine learning model itu dipaksa untuk mempelajari pola-pola data yang ada dengan input dan output untuk menciptakan sebuah rule. Jadi kan kalau traditional programming itu kita ngebikin rule-nya, terus nanti ada input dari user, terus kemudian nanti dari rule atau sistem yang kita bikin dia akan ngeluarin output. Nah, tapi kalau tapi kalau seandainya kita bicara machine learning pada saat tahap training, ini yang seringkali kurang dijelaskan lebih detail ya sama di YouTube. Pada saat training itu adalah memang kita produce rule, jadi ada input, ada output, alias ini adalah dataset sebetulnya namanya, yang nanti akan kita gunakan untuk ngeproduce sebuah rule, yang nanti pada dasarnya ketika production atau deployment atau ketika kita pasang di aplikasi ya tetap bakal nanti bentuknya jadi kayak gini, rule-nya di tengah, ada input, ada output.
nggak terus cuman begini doang. Kebanyakan di YouTube tuh cuma nunjukin kalau ini bedanya traditional programming sama AI, terus cuman kayak gini doang, nggak ada dibedain kayak gitulah stepnya. Padahal kalau kita bicara soal production lah, terus kalau cuman rule doang emang buat apa, kan user butuh input kayak gitulah. Jadi tetap harus digambarkan seperti ini. Intinya terlepas apapun itu metodenya, mau dia pakai metode apa sih namanya, decision tree, atau pakai naive Bayes, atau bahkan pakai deep learning kayak gitu. Terus sekarang kita akan masuk ke intro sedikit tentang deep learning. Deep learning itu intinya secara fundamental adalah segala sesuatu machine learning algoritma yang berhubungan dengan neural network. Apa itu neural network? Pertama kita belajar, sebelum kita belajar soal neural network, intinya kita belajar soal yang namanya perseptron terlebih dahulu. Sorry ya teman-teman, ini aku usahakan cuma 15 menit kita bahas intro. Mungkin kalau buat teman-teman yang sudah paham dengan apa yang saya jelasin, ditunggu aja kayak gitu. Neural network itu intinya adalah sebuah node yang dimana nanti ada inputnya itu input vektor, entah nanti dia, kalau input vektornya cuma 1 kali 2 ya berarti cuma 2, tapi kalau input vektornya 5 maka ada 5. Kalau gambar 8 kali 8, gambar berukuran 8 kali 8 pixel, maka nanti inputnya jadi ada 64 dan seterusnya. Nah nanti dari setiap input vektor dan ini nanti akan dia dimasukkan ke dalam node-node ini satu-satu semuanya, yang dimana dari setiap node-node ini tuh dia memiliki weight sama bias, dimana weight sama bias ini akan menjadi perkaliannya seperti ini, atau operasi yang terjadi. Kan ini mungkin kalau perseptron kayaknya bukan gini, ini kayaknya perseptron itu cuman beberapa input, bukan gini, tapi dia cenderung seperti ini. Contoh inputnya ada 4, langsung dilewatin ke 1 gini, nanti di ujungnya ada sigmoid, dimana nanti dari masing-masing kan dia memiliki, ini contoh input 1, aku kasih anotasi I1 dikali W1 ditambah, langsung aja aku titik-titik-titik, ditambah IN dikali WN ditambah bias, dimana W ini di awal tuh di ini secara random kayak gitu, walaupun ada beberapa initialization method yang membantu output dari neural networknya lebih bagus, tapi pada dasarnya kalau di random pun nggak ada masalah kayak gitu. Terus di outputnya nanti dilakukan yang namanya sigmoid. Apa itu sigmoid? Intinya sigmoid itu adalah untuk rumusnya sendiri sih aku lupa inget, aku belum sempat nyari formula, tapi aku bisa aja, teman-teman tinggal cari aja di Google. Intinya dia tuh ngerubah value yang tadinya tuh rentangnya besar menjadi 0 sampai 1 kayak gitu. Nanti untuk rumusnya silahkan dicari sendiri kayak gitu, karena emang ini sebenarnya di luar scope dari workshop ini, cuman aku coba jelasin satu-satu supaya teman-teman paham. Lah ini kenapa ya, nanti setiap proses training alias sama gradient descent, teman-teman tuh nanti akan melakukan updating weight-nya. Ibarat kata kalau ini teman-teman dulu pelajaran SMA atau SMP itu seperti kayak SPL DV, sistem persamaan linear 2 variabel, sistem persamaan linear 4 variabel. Cuman instead of menggunakan metode yang dulu mungkin pakai dikalikan, dijumlah dan segala macam, dan itu sama sekali tidak mungkin menggunakan neural network, karena bisa aja mungkin number of variable dan number of datanya tidak terlalu merepresentasikan, dan itu bakal jadi lama banget untuk melakukan komputasinya. Jadi instead of that kita menggunakan yang namanya gradient descent atau beberapa optimization yang menggunakan diferensiasi atau penurunan seperti itu untuk update weight-nya supaya bisa fit dengan outputnya. Kayak contoh mungkin Budi membeli 3 jeruk dan 2 apel seharga 5.000. Ini biar gampang, dua-duanya aku bikin 1.000. Terus
Badu beli jeruk 2 dan apel 3 juga 5.000. Kira-kira harga satu jeruk dan harga satu apelnya berapa? Oh, masing-masing sama-sama 1.000. Nah, dari 1.000 itu kan kita dapat rule. Oh, apel 1.000, jeruk 1.000. Nah, itu terus kita deploy ke production. Rule itu. Tapi rule itu nggak terus sebuah bentuk yang defined ya. Tapi sebenarnya bisa aja sih kita buka dalamnya. Dari setiap parameter itu bisa kita buka ketika kita load wake-nya. Itu bisa kita cek parameter per parameter W ini tuh seperti apa, kayak gitu. Itu yang terjadi. Tapi kan kalau kita bicara, ini kan aku bilang seperti ya, tapi sebetulnya mereka bukan persamaan linear juga. Ini mau kita bikin persamaan yang polinomial juga bisa menggunakan neural network, karena memang mostly bahkan yang kita berurusan dengan neural network adalah, kalau kita bicara unstructured data itu adalah polinomial, nggak lurus, kayak gitulah intinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke intro yang keempat, yaitu CNN. Apa itu CNN? Sebelum kita masuk ke CNN, sebetulnya kita harus masuk dulu tentang bagaimana orang terdahulu mendevelop sebuah computer vision, supaya kita bisa paham. Jadi researcher dahulu untuk mendevelop computer vision, mereka itu melakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah melakukan feature extraction dengan menggunakan pemodelan matematika. Jadi memang si feature extraction ini ditentukan sama si pembuat computer vision atau si engineer atau si researchernya. Baru nanti setelah input itu kita sudah berhasil menemukan formula yang pas untuk melakukan feature extraction, baru dimasukkan ke algoritma AI. Kenapa aku nulisnya algoritma AI bukan machine learning? Karena kalau kita sudah berhasil mengekstraksi fitur dari sebuah gambar, itu mau kita bawa ke search, mau kita bawa ke rule base, mau kita bawa ke machine learning, semuanya bisa kayak gitu. Cuman di sini karena kita bahasnya machine learning dan deep learning, di sini aku akan juga tulis ML kayak gitulah, secara untuk sebagai scoping aja lah, dimasukkan ke dalam machine learning algorithm atau statistik model. Nah, permasalahannya fitur extraction dengan menggunakan pemodelan matematika itu tuh membutuhkan waktu yang lama, bahkan susah, bahkan membutuhkan seorang yang luar biasa expert di bidang di math dan seterusnya. Nah, intinya itu gimana? Apakah kita juga bisa membuat fitur extraction ini juga automatic sebagaimana machine learning yang bisa mempelajari data secara otomatis? Lahirlah CNN. Karena kalau gambar begitu aja dimasukkan ke machine learning model, apalagi kalau gambarnya cukup kompleks, hasilnya nggak bagus. Lahirlah CNN. Dimana CNN itu kan dia sebetulnya merupakan sebuah konvolusi dari filter-filter, yang dimana filter-filter tersebut berisi W1, W2, W3, bahkan sampai W9. Jadi parameter dari filter-filter ini itu tidak didefinisikan menggunakan pemodelan matematika, tapi menjadi learnable parameter atau parameter yang bisa dipelajari oleh mesin, dimana dia juga akan diupdate menggunakan gradient descent. Seperti itu. Kurang lebih itu adalah manfaat utama dari CNN dan gambaran umum tentang CNN. Untuk mengautomate proses ini, baru nanti bisa dimasukin kedua. Apakah CNN bisa digabung sama decision tree? Jawabannya bisa. Apakah CNN bisa digabung sama random forest? Jawabannya bisa. Kita bicara machine learning algorithm ini intermezzo sedikit di luar topik. Itu sebenarnya kayak Lego kayak gitulah, sebuah Lego yang bisa kita bongkar pasang. Cuman memang secara best practice, kalau bisa belakangnya CNN, kalau backbone-nya CNN atau fitur ekstraksinya CNN, kalau bisa di ML modelnya
neural network aja. Jadi cukup satu framework kayak gitu untuk satu kali training, biar on productionnya pun juga lebih mudah, lebih ringan, lebih mudah untuk nge-maintain daripada kita menggunakan suatu hal yang berbeda di ujung. Tapi itu bisa aja. Oke, setelah kita bahas CNN, ini cukup sih. Mungkin nanti yang terakhir adalah, kan sebetulnya juga kalau bisa yang terakhir aku akan bahas tentang YOLO V1 sama YOLO V3. Kenapa kok YOLO V1 dan YOLO V3? Jadi YOLO V1 itu aku akan membahas konsep-konsep dari YOLO di YOLO V1. Kemudian YOLO V3 untuk membahas tentang multi skill detection. Karena memang mostly sampai sekarang landasan dari YOLO yang terbaru itu ada di dua ini menurutku. YOLO V1 dan YOLO V3. Sebenarnya ada juga YOLO V2, tapi menurutku improvement yang cukup kerasa itu di sini dan di sini. Oke, dimana YOLO V4 dan seterusnya itu hanya merubah-rubah sedikit dari dua konsep ini. Tidak ada lompatan besar menurutku. Ada sih, maksudnya tetap ada lompatan besar, tapi tidak sebesar lompatan ketika pertama kali dua ini ada. Oke. Jadi konsepnya itu dari YOLO itu sendiri adalah, contohnya ada gambar input image gitu ya. Kan di sini kita bicara tentang object detection. Object detection itu adalah bagaimana sebuah model AI, atau mungkin gini aja, aku akan mulai sebelum kita masuk ke YOLO, kita akan membahas tentang, biar berkesinambungan ya, yaitu single object detection. Kan seperti yang teman-teman ketahui ya, mungkin kalau teman-teman sudah berkecimpung di dunia AI, kalau image classification itu tuh dia ada input image, kemudian kita masukin ke sebuah statistik model, di mana dia akan mengeluarkan vektor berukuran n, di mana n ini adalah jumlah kelasnya, untuk menunjukkan berapa probabilitas dari masing-masing kelas. Yang dimana semakin tinggi indeks dari probabilitas itu, maka dia akan termasuk kelas itu. Contoh di sini ada angka 7, kita menggunakan MNIST classification. Nah, maka dia akan ada di indeks ke 7 sebagai probabilitas terbesar. Atau kalau kita bicara dari 0 berarti indeks ke 6, kayak gitu. Ini adalah klasifikasi. Berarti nanti kalau seandainya penjelasanku kecepatan, ngomong aja ya, karena emang cara ngomongku yang seperti ini. Aku berusaha untuk memperlambat cara bicaraku kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah single object detection, dimana atau biasanya disebut sebagai image classification and localization. Contoh di sini kita ambil kasus gambar kucing kayak gitu, atau mungkin sama aja angka 7. Nah, tapi angka 7 ini juga ada bounding box-nya. Tapi dia cuma bisa satu aja. Kalau seandainya angka 7-nya ada 2, maka dua-duanya dikotakin di satu kotak. Kayak gitu. Nah, itu kita lewatin ke sebuah model yang dimana dia ada CNN dan perceptron dan kawan-kawan, dengan output vektor sebesar n plus 5. Loh, n plus 5 itu apa aja? Yang pertama adalah is object, apakah dia ada objeknya atau enggak. Jadi diklasifikasi dulu nih. Kalau ini nanti pakai binary classification yang di sini. Is object, terus kemudian ada x, y, w, h, posisi x, posisi y, width dari bounding box sama height dari bounding boxnya, dan yang terakhir baru n kelas probability, maksudnya dia masuk ke probability kelas yang mana, kayak gitu. Ini dari modelnya. Loh, terus nanti mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah berurusan sama machine learning model di bagian classification, teman-teman akan bertanya tentang loh, terus loss functionnya gimana? Loss function itu bisa digabung. Jadi nanti is object punya loss function sendiri, x, y, w, h punya loss function sendiri, dan yang ini punya loss function sendiri. Walaupun sebetulnya kita nggak bahas loss function, tapi nggak apa-apa.
tujuan utamaku tetap bagaimana kita bisa paham semuanya tentang ini semua kayak gitu, dan bisa membawa kebermanfaatan di workshop ini as much as possible. Is object nanti pakai binary cross entropy seperti yang kita ketahui sebagai loss function untuk binary classification, karena dia untuk is object atau nggak ada objek. XYWH nanti pakai MSE, mean squared error, karena dia regresi. Dan baru yang ini nanti pakai cross entropy loss, yaitu loss function yang biasa digunakan untuk multi classification, dimana nanti dia juga ada yang namanya LW1. Ini bebas ya, macam-macam ada namanya, ada alpha, beta, bla bla bla. Cuma di sini aku kayaknya lebih senang menggunakan istilahnya LW alias loss weight dari masing-masing loss. Nah, ini adalah hyperparameter yang kita define LW1, LW2 dan LW3 dari masing-masing loss. Loss 1, loss 2 dan loss 3. Tinggal mana yang kita prioritaskan. Loss 1 kan untuk binary classification, loss 2 untuk MSE regresi ini, dan loss 3 adalah cross entropy loss kayak gitu. Nah, kita ngasih berat ke kalau seandainya nggak kita kasih LW1, LW2, LW3, secara default dia beratnya itu sepertiga, dan L1, 2, 3 ini dijumlah kalau bisa 1, tapi kalau nggak 1 juga nggak apa-apa, karena nanti mereka juga akan menormalisasikannya dengan sendirinya kayak gitulah. Oke, itu tentang single object detection. Nah, di sini ada problem. Kalau seandainya kita melakukan multiple object detection, kan dia bentuk vektornya fixed nih, n plus 5. Kan kita kepengen kalau seandainya dia ada 5 objek, 7, 7, 7, 7, 7, kita kepengen output vektornya berarti jadi 5 kali n plus 5. Nah, di sini ada beberapa metode sebetulnya untuk menghadapi permasalahan ini. Karena namanya neural network itu dia shape-nya itu fix. Bentuknya itu dia tetap, tidak berubah-ubah. Kalau seandainya modelnya outputnya vektornya adalah n plus 5, ya sampai kapanpun dia akan n plus 5. Nggak bisa dirubah-rubah. Ya kalau dirubah harus di training ulang kayak gitu. Ada beberapa metode untuk mengatasi masalah ini. 5 kali n plus 5. Kalau objeknya ada 10, berarti 10 kali n plus 5. Yang pertama adalah kita menggunakan double stage detection. Apa itu double stage detection? Dia dikenalkan oleh Faster RCNN, dimana secara inti ya, aku nggak akan terlalu dalam kalau kita setiap masuk materi baru terus aku jelasin benar-benar satu-satu. Nanti silakan teman-teman catat sendiri dan dicari. Aku takut nanti workshopnya nggak kemana-mana bahasnya, nanti jadi panjang banget. Oke. Jadi Faster RCNN itu intinya kita memisahkan antara, jadi ada yang namanya itu region proposal method, RPM ya, namanya sebenarnya RP ya, karena kalau entah itu fast RCNN mereka tuh diawali dengan RCNN dulu, terus fast RCNN, baru faster RCNN, tapi intinya tuh semuanya memiliki region proposal method. Jadi setiap image itu nanti akan dicari region proposal. Metode ini akan memproposkan ke head prediction atau classification headnya yang seperti ini, n plus 5 ini, memberikan region proposal. Ini kayaknya ada objek, oh ini kayaknya ada objek, oh ini ada kayaknya ada objek, ini kayaknya ada objek, ini kayaknya ada objek, ini kayaknya ada objek. Terus kemudian dari masing-masing itu di crop. Di cropnya metodenya macam-macam ya, karena RCNN, fast RCNN sama fast RCNN memiliki metode crop yang sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Jadi ini kalau RCNN itu dia di crop secara literal, fast RCNN itu kayaknya masih di crop secara literal. Kalau faster RCNN dia di crop secara fitur pakai ROI pooling. Nanti itu bisa dicari aja metodenya. Baru nanti dari masing-masing crop ini dimasukkan ke model ini untuk dilakukan untuk mendapatkan n plus 5 vektor. Dengan adanya region proposal itu,
Jadi memang betul-betul satu-satu dimasukkan ke dalam model ini, maka itu namanya disebut double stage karena kita menggunakan dua model atau dua metode, bukan end to end satu arsitektur. Itu bisa output vektornya bisa beragam. Mungkin di sini kalau teman-teman masih kurang paham nih, kayak contohnya kalau kita memisahkan antara metode A dan B, ini kayak contoh metode A, ini kasus klasifikasi. Metode A ini adalah preprocessing grayscale. Sedangkan metode B adalah ya model itu sendiri. Kalau kita masukin 5 gambar ke dalam grayscale, maka output modelnya pun juga akan ada 5 vektor. Kita masukkan 10 gambar ke grayscale, maka outputnya juga 10. Ini hal yang serupa juga terjadi di sini. Di mana di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 objek. Ada 6 objek di sini, maka outputnya akan jadi 6 vektor. Tapi itu dilakukan secara engineering, bukan jadi satu kesatuan model. Si metode ini punya satu kelemahan, yaitu kurang efisien dan memiliki kecenderungan untuk lambat proses inference time-nya. Maka dari itu ada metode kedua, yaitu menggunakan YOLO. Sebenarnya ada SSD, tapi aku SSD belum belajar, dan aku ada beberapa sebenarnya object detection method, ada Retina, ada Efficient Det, ada aku lupa namanya, tapi yang cukup terkenal itu Fastara CNN dan YOLO. Soalnya ada metode ketiga pakai padding, itu caranya di ETR. Mereka pakai padding, jadi memang dibatasin ya sekitar segitu objek yang bakal bisa kedeteksi pakai padding. Cuman di sini kita nggak belajar ini karena ini sebenarnya ada ETR papernya paling baru dan itu di luar scope lagi. Mungkin silahkan dicatat kalau saya teman-teman pengen explore sendiri. YOLO secara dasar mereka itu menggunakan metode alias output vektornya itu nanti dalam bentuk n+5. Ini yang nanti output vektornya ya, n+5 dikali grid apa ya, dikali gridnya, mungkin aku nyebutnya apa ya, dikali GV, grid vertikal, dikali grid horizontal, atau horizontal dulu baru vertikal, intinya pada wae, dikali oh ya betul, cuman gini aja, n+5 dikali grid vertikal dikali grid horizontal. Ini kalau kita pakai PyTorch. Mungkin kalau pakai TensorFlow nanti jadinya GV kali GH kali n+5, karena n+5 ini kayak seakan-akan sebuah fitur image, yaitu dalam bentuk channel kayak gitu. Wah, maksudnya gimana? Jadi nanti dia itu menjadi matriks 3 dimensi. Dia akan menjadi matriks 3 dimensi yang dimana dari masing-masing matriks 3 dimensi itu memiliki nilai n+5 kayak gitu. Nah terus gimana caranya ngebikin grid ini? Kemarin itu kan sering banget dijelaskan kalau YOLO itu pakai metode grid, dimana contoh di sini ada gambar kucing. Kita pakai gridnya biar gampang, gambarnya 3x3. Grid ini sebetulnya tidak dilakukan secara harfiah, tapi dilakukan secara engineering, dan it works. Jadi kayak direkayasakan itu ada grid di situ, padahal nggak ada grid di situ. Karena nanti outputnya kalau seandainya kita pakai grid 3x3, dan fun fact, grid itu bukan hyperparameter. Grid itu nanti ada kalkulasinya sendiri, lebih ke gimana kita mencari input shape, gimana kita mendefinisikan CNN-nya sampai bisa ketemu berapa jumlah gridnya. Jadi ketika kalau kita bilang berapa jumlah grid itu nggak kita definisi, ya bisa aja kalau kita definisikan, tapi kita harus melakukan beberapa konfigurasi supaya bisa dapat grid yang kita inginkan. Contoh di sini 3x3.
Masing-masing grid itu hanya bisa mendeteksi satu buah objek. Ini satu, 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 dan disebut metode grid karena nanti di bagian data processingnya itu nanti posisi si kucing ini itu hanya akan ada di grid ini, di bagian ground truth vektornya. Apa itu ground truth vector? Ground truth vector itu adalah ground truth yang nanti akan dibandingkan dengan loss functionnya. Jadi kayak contoh nih, mungkin kalau kita anotasi object detection ya, kan biasanya satu gambar, dan biasanya kita pakai normalisasi juga. Ini 0, 1, 1. Let's say posisi dari si kucing ini adalah 0,5, 0,5, W-nya mungkin 0,33, H-nya juga 0,33 alias sepertiga. Ini adalah label yang kita tanamkan kepada satu gambar untuk kucing ini. Tapi kalau kita sudah masuk ke grid alias kita pecah menjadi sendiri-sendiri mereka, tapi sebenarnya masih dalam bentuk satu vektor, si ground truth output ini tetap 3 kali 3 kali n+5 nanti ketika kita ngebikin ground truth vektornya untuk kita lakukan training. Itu nanti kita cek di sini. Oh, ini kosong, tidak ada kucing. Kita ambil pinpoint titik tengah ya. Oh, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Oh, di sini ada. Walaupun mungkin kucingnya nempel ke sini dan di sini, tidak terus berarti di sini ada objeknya. Enggak, cuman yang di sini aja. Oh, titik tengahnya ada di dalam grid yang ini. Ya udah, nanti di sini nanti jadinya 0, 1, 1. Mungkin dia posisinya sedikit karena dia 0,5 ya, pasti dia posisinya akan tetap 0,5, karena dia akan tetap di tengah dari grid yang nomor 2 ini, cuman karena aku gambarnya nggak bagus saja. Terus untuk WH-nya gimana? Nah, untuk width sama height-nya dia akan menjadi 1,1 karena skalanya sudah bukan lagi berdasarkan gambar, tapi skalanya berdasarkan lebar sama panjang dari gridnya. Berarti width sama height bisa lebih dari 1. Jawabannya bisa banget. Kayak gitu. Baru nanti kita bandingkan dengan output prediction-nya untuk n+5 nya. Nanti kalau no object berarti no object. Nanti di is object-nya di-nolkan. Nanti tinggal sisa vektornya nggak usah diperhatikan atau digagas kayak gitu. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya, emang gimana tuh cara mengaplikasikan si grid ini? Nah, caranya adalah contoh input image kita 416. Konvolusi alias convolution backbone itu biasanya tuh melakukan 5 kali downscaling. Ini biar gampang aku bikinnya 640 ya. Dimana dari masing-masing downscaling itu setiap image itu akan turun resolusinya menjadi 2 kali lebih kecil, tapi fitur channelnya akan jadi lebih besar. Ini secara best practice biasanya kayak gitu. Jadi ada 5 layer. Ada layer 1. Sebetulnya kumpulan layer ya, bukan terus satu layer motong jadi 2, nggak kumpulan layer, tapi sini aku sebutnya layer. Kemudian ada L2, ada L3, ada L4, dan ada L5. Mau ResNet, mau MobileNet, mau EfficientNet, yang backbone CNN itu semuanya melakukan hal yang sama. Dimana 640 setelah dilewatin L1 dia akan jadi 320, dia akan jadi L2 160, 80, 40, dan 20. Berarti nanti output gridnya jadi 20 kali 20. Itu yang terjadi di YOLO prediction head. Yang itu YOLO prediction headnya pun nggak pakai linear layer atau pakai perceptron atau pakai multi layer perceptron, enggak, tetap CNN head predictionnya, karena memang biar bisa dinamis output fitur vektornya. Tapi sedinamis pun tetap ada batasannya, yaitu objek yang kedeteksi adalah seberapa banyak gridnya.
Contoh dalam satu gambar dia pakai menggunakan input 640, berarti nanti gridnya 20 kali 20. Maka nanti maksimal objek yang akan terdeteksi dalam sebuah gambar adalah 400. Kayak gitu. Jadi nanti di head predictionnya itu cuman dilewatin double convolution aja. Double convolution, tapi kalau YOLO V1 itu nanti ada linear layernya di tengah-tengah, tapi aku di YOLO terbaru sudah nggak ada linear layer, itu sudah dibuang. Jadi aku nggak ngajarin itu. Jadi kalau di layer, jadi YOLO head prediction itu cuma 2 kali CNN aja sebetulnya teman-teman. 2 kali CNN dengan nanti pakai paddingnya same, alias nanti nggak berubah inputnya, biar nanti dia tetap WH nya 20 kali 20 dan nggak ke downscale. Terus nanti di channel yang terakhir itu menggunakan berapa banyak kelasnya, dan intinya pakai n+5 lah untuk channelnya. Baru itu kenapa nanti outputnya kalau pakai PyTorch nanti dia jadi n+5, 20, di sini ada batch di depan. Ini sebuah format yang normal di sebuah neural network framework, di mana batch itu artinya adalah n sample aja ya. Ini biar engineering aja sih, biar si machine learning atau deep learning model kita bisa jalanin beberapa input secara bersamaan karena adanya batch ini. Tapi ini kalau teman-teman belum belajarnya silakan pelajari sendiri. Aku berusaha ya itu tadi yang bilang 2 jam biar bisa pas kayak gitu loh buat teman-teman. 20 kali 20 n+5, baru nanti dari masing-masing 3 dimensi vektor 3 dimensi tersebut ada objek masing-masing di gridnya kayak gitu. Nah, ini YOLO V1. Sebenarnya ada beberapa konsep, ini tak catetin, silakan teman-teman cari sendiri karena ini masih out of scope menurutku. Yaitu yang pertama adalah IOU, nanti aku akan bahas kalau seandainya ada waktu, intersection over union. Terus kemudian ngomongin soal MAP, yaitu sebuah matriks perhitungan untuk object detection. Kalau teman-teman penasaran mathnya secara dalam silakan di-search sendiri. Terus yang ketiga adalah IOU, MAP, NMS, non-max suppression. Ini walaupun namanya kayak seakan-akan wah ini konsep apa ini, mungkin kalau buat teman-teman yang belum belajar ya, tapi ini gampang kok, serius. 3 ini gampang kecuali yang ini sedikit rumit sih formulanya, tapi karena kita nggak ada, sebenarnya kita sebagai engineer ya nggak ada kebutuhan untuk memahami betul bagaimana perhitungan ini, cuman kalau paham bagus. Artinya kita bisa tahu, karena kita kan seorang engineer ya, namanya engineer itu harus tahu metode perhitungan matriks juga untuk kebutuhan beberapa hal. Aku pun sendiri juga mempelajarinya. Cuman kalau yang 2 ini kayak seakan non-max suppression, wah IOU ini format ini sebetulnya materi yang cukup mudah, kecuali MAP ya rada kompleks sedikit lah. Oke. Nah ini YOLO. Setelah kita membahas soal YOLO, ada yang namanya YOLO V3, di mana dia menggunakan multi-scale prediction. Di mana multi-scale prediction itu seperti yang aku bilang ada L1, 2, 3, 4, 5. L5 langsung dilewatin untuk output prediction ini 20 kali 20. Problemnya objek kecil di sini tuh nggak bisa kedeteksi. Lah gimana caranya? Objek kecil itu, contoh ini objeknya mungkin ukurannya cuma 5 kali 5 mungkin 20 kali 20 pixel di sini. Setelah mengalami 5 kali downscale, 20 bagi 32 berapa? Jadi hilang di sini. Hilang, objeknya hilang. Objeknya jadi nggak kelihatan kayak gitu. Setelah mengalami 5 kali downscale, objeknya jadi hilang, nggak kelihatan. Nah, untuk mengatasi itu, maka itu adanya multi-scale prediction.
dimana si L5 ini ngoutputin YOLO head, L4 juga ngeluarin YOLO head, dimana nanti L5 akan dilewatin upsample. Upsample itu intinya diperbesar 2 kali, boleh pakai convolution transpose 2D, boleh pakai upsample 2D. Itu kalau upsample 2D berarti dia nggak ada learnable parameternya untuk menjadikan ukurannya 2 kali lebih besar, tapi kalau transpose ada learnable parameternya. Tapi kalau YOLO V8 nanti pakai upsample karena dirasa untuk menghemat parameter aja. Di sini kita upsample 2D, alias upsample 2D itu fiturnya tuh di resize gitu aja. Yang tadinya 20 kali 20 di resize jadi 40 kali 40, fitur yang ada di sini di L5. Baru nanti akan di concat dari hasil upsample dari L5 dan L4, kita upsampling, kita concat, kita gabungkan fiturnya dengan dimensi atau aksis channel. Oke. Baru nanti dilewatin ke prediction head yang 2 konvolusi ini. Otomatis nanti gridnya jadi 40 kali 40. Berarti kita nanti punya 2 jenis grid. Yang pertama 20 kali 20 dan yang kedua adalah 40 kali 40. Ini untuk large object. Ini untuk medium object. Lah untuk small objectnya gimana? Untuk small object kita menggunakan yang L3. Yang dimana kalau dua objeknya 20 kali 20, di sini dia akan jadi cuma 4 kali 4 ukurannya. Enggak terus 5 kali 5. Enggak terus hilang gitu. Ditelan bumi. Dimana si output dari concat ini, output dari concatenated ini akan di upsampling lagi supaya yang tadinya 40 kali 40, sebetulnya ada channelnya, dikali channel, dikali channel filternya menjadi 80 kali 80 kali channel, biar bisa di concat dengan fitur L3. Di concat itu digabung L3, ini kita concat. Baru setelah kita concat, kita akan lewatkan ke prediction head lagi, yaitu gridnya jadi 80 kali 80. Berarti satu model ini bisa deteksi berapa objek? 20 dulu 20, 400 ditambah 40 kali 40, 1600 ditambah 6400. Nah, nanti ditotalin semua jadi berapa banyak jumlah objek yang bisa kedeteksi dari si YOLO model ini. Kurang lebih begitu kalau kita membahas YOLO secara arsitektur. Jadi gridnya itu tuh ada di level arsitektur, bukan benar-benar di grid kayak gitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal arsitektur YOLO V8 sendiri. Jadi YOLO V8 ini terdiri sama backbone. Dia ada P1, P2, P3, P4, P5. Ini sama aja sama kayak yang L aku tadi bilang. L1, L2, L3, L4, L5. Dimana nanti L5 dia akan di upsampling di sini, terus di concat, dilewatin C2F. Kemudian kalau di sini dia menggunakan SPPF namanya untuk neck-nya. Kalau tadi yang aku terangin di YOLO V3 itu cuman menggunakan FPN biasa, bukan BFPN. Kalau ini 2 arah. Ini mungkin aku jelasin pelan-pelan aja. Jadi ada input image P1, P2, P3, P4, P5. Kemudian ada P3.
P5 dulu karena ke atas dan ke bawah. Nanti dia akan dilewatin ke upsampling. Setelah upsampling nanti dia akan dikonket dengan P4, kemudian dilewatin C2F. Habis ini kita akan belajar apa itu C2F. Terus kemudian di upsampling, dikonket dan dilewatkan C2F lagi dengan P3. Setelah itu semua, nanti di sini ada P3, P4, P5 lagi, yaitu dari hasil outputnya, dimana nanti dia akan dikonket dengan output dari. Jadi gini, jadi dia habis turun ke sini, dia akan naik ke sini. Setelah kita turun ke sini, kita ke atas, kita lakukan konvolusi, baru nanti kita konket dengan output dari C2F, kemudian kita lewatkan C2F lagi. Nanti dia akan jadi output prediction dari P4, baru nanti C2F ke atas lagi konvolusi dan dikonket ke C2F, dan baru nanti jadi output P5. Jadi dia konketnya bukan cuma ke bawah aja kayak YOLO V3, tapi dia juga ke atas. Harapannya bisa lebih memberikan gambaran fitur kecil ke besar dan besar ke kecil yang jauh lebih baik. Baru nanti dari masing-masing P5, P4 dan P3 dilewatkan ke si detection layer ini, dimana dari masing-masing detection layer itu sebenarnya dia hanya 2 kali convolution, kayak gitu yang tadi aku ceritain. Oke, sekarang kita masuk ke lebih dalam dari masing-masing layernya. Apa itu C2F? C2F itu sebetulnya sebuah konvolusi. Jadi urutan konvolusi, cuman dia ada yang unik, yaitu di sini dia melakukan splitting dari segi channel. Kan contoh ada input fitur vektor berukuran 20, di sini aku channel first ya nulisnya ya, 512 kali 20 kali 20. Nah, ketika 512 kali 20 kali 20 kita split, nanti yang di sini akan dilewatin setengah. Yang di sini akan dilewatin setengah, berarti nanti di sini 256 kali 20 kali 20, yang ini juga sama 256 kali 20 kali 20. Kemudian kita lewatkan bottleneck. Apa itu bottleneck? Bottleneck itu cuma sesimpel 2 kali convolution dikasih shortcut. Ini konsep ini ada di ResNet. Tapi kalau shortcutnya kita false, dia cuma 2 kali konvolusi aja, nothing fancy. Shortcut itu apa? Shortcut itu jadi kita lewatin 2 kali konvolusi, tapi nanti output dari konvolusinya akan kita jumlah dengan input vektornya, kayak gitu. Untuk analogi operasi gampangnya adalah, contoh di sini ada operasi perkalian kali 2 kali 2, terus kemudian ini ada konket ditambah. Nah, di sini ada nilai langsung angka 3. 3 dikali 2 jadi 6, 6 kali 2 jadi 12, nanti 12 akan ditambah dengan 3. Kayak gitu. Itu yang terjadi di bottleneck. Bottleneck, berapa banyak jumlah bottleneck ini akan menjadi parameter dari C2F juga. Kayak gitu. Akan menjadi hyperparameter, parameter yang kita definisikan sendiri. Berapa jumlah bottleneck per C2F. Baru setelah kita lewatkan bottleneck secara terus-menerus, berarti dia akan dikonket dengan hasil splittingnya tadi, berarti dilewatkan ke konvolusi 1x1. Kenapa kok dilakukan seperti ini? Menurut researcher yang meneliti C2F, dengan adanya C2F itu dirasa ternyata operasi itu menjadi jauh lebih ringan. Operasi neural network jadi lebih ringan dengan parameter yang jauh lebih rendah, dan menjadi lebih ringan dan dengan kemampuan belajar yang masih bagus, kayak gitu. Itu C2F. Nah, ini betul kan? Kalau YOLO V8, kalau YOLO V8 dia ada 3 konvolusi. Dan dia kayaknya dibagi jadi 2. Kalau di
YOLO V3 itu ada double convolution, terus ininya dijadiin satu untuk outputnya. Tapi ini kayaknya nih dipisah antara bounding box sama classificationnya per gridnya kayak gitu. Bebas sih, ini bisa, ini disebut, ini mungkin yang disebut dengan decoupled head ya. Aku pribadi sering dengar istilah decoupled head, cuman kayaknya mungkin ini yang dimaksud dengan decoupled head, dimana kepalanya dipisah, nggak dijadiin satu. Jadi bukan terus n plus 5, tapi yang ini 5, yang ini 4, yang ini mungkin n plus 1, atau mungkin cuman n aja kayak gitu. Tapi kayaknya harus tetap ada harus ada is object. Mungkin dia bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini. Tapi kalau dari yang aku lihat kayaknya dia lebih ke ditaruh di sini untuk is objectnya kayak gitu, untuk per gridnya. Sini ada 3 kali convolution untuk YOLO V8. Terus SPPF ini yang di ujung networknya ya. Di mana sih? SPPF itu sebelum kita masukin ke sini, itu sebenarnya kita lewatin ke SPPF dari output P5. Output dari konvolusinya si P5. Nah ini. Output dari konvolusi P5 kita masukkan ke SPPF. Nah ini adalah arsitektur yang lebih detail terkait YOLO V8 yang ini. Ini ada kok di modulnya. Nanti kalau seandainya mau dipelajari ulang silahkan. SPPF itu semudah conv maxpool 2D, maxpool 2D, maxpool 2D. Maxpool 2D itu adalah metode downsampling, di mana ngambil nilai maksimum dari per area kayak gitulah. Kemudian di-concat dan dilewatin konvolusi lagi. Oke. Untuk setiap satu kali konvolusinya dia ada convolution, batch norm, dan silu untuk activation functionnya. Jadi kayak gitu, mungkin aku ulangin sekali lagi, aku urutin. Jadi dia ada konvolusi P1, P2, P3 ini backbone biasa, dilewatin C2F juga di backbone-nya. Baru nanti di ujungnya ada SPPF. Setelah dilewatin SPPF, dia dilewatin ke head prediction layer ini, dimana di sini ada detect, dimana satu kali detectnya adalah ini. Di sini ada 20 kali 20512 ini untuk large object, dimana nanti dia gridnya jadi 20 kali 20 karena inputnya 640. Terus kemudian di sini dia ada upsampling, concat, bla bla bla, intinya these things yang BFPN itu. Kemudian didetek lagi, berarti di sini gridnya nanti jadi 40 kali 40. Dia akan masuk medium object. Baru yang terakhir adalah 80 kali 80. Nanti dia masuk ke small object yang tadi sudah kita bahas di YOLO V3. Oke. Lanjut. Setelah kita membahas tentang YOLO V8, kita akan membahas tentang basic YOLO V8 pruning mechanism. Jadi kan setelah kita ketahui kan dari masing-masing detect ini, dia akan memiliki manfaat, yaitu small object, medium object, dan large object. What if yang kita butuhin itu sebetulnya cuma deteksi objek besar aja, nggak perlu deteksi objek medium dan kecil. Dan begitu pun sebaliknya, kita cukup mendeteksi objek kecil aja, nggak perlu yang medium dan besar. Sebetulnya dari masing-masing detect layer itu bisa kita buang. Seperti yang aku bilang ya, deep learning atau apapun machine learning itu tuh kayak Lego sebetulnya. Sesuatu yang dibongkar pasang, tapi setiap dibongkar pasang harus di training ulang. Kayak gitu, nggak bisa terus dibongkar pasang terus gitu aja, nggak bisa, harus ada training ulangnya ketika dibongkar pasang.
Kalau kita ngomongin bongkar pasang, memang ada yang membuat konsekuensinya harus di training ulang, ada yang konsekuensinya harus di nggak perlu di training ulang. Kalau yang perlu di training ulang itu kalau ada yang ditambahkan layarnya, tapi kalau yang nggak perlu di training ulang itu kalau ada yang diambil, tapi yang diambil itu bukan layar penting. Gimana ya? Lebih ke layar yang di belakang lah. Layar yang di belakang, bukan layar yang di depan yang diambil. Tadi ada satu peserta yang kayaknya nggak tahu kalau linknya ada di email aku. Ada yang minta link Jimmy di Telegram, Pak. Oh iya. Sorry, aku baru tahu. Ini aku kopikan dulu untuk linknya. Sorry atas ketidaknyamanannya. Mungkin ini juga jadi catatan ya teman-teman. Link itu kan saya kirim email via link, tapi nggak apa, nanti jadi bahan evaluasi kami juga berarti untuk membuat sistem sistem pelingan. Nanti aku konfirmasi linknya sudah di invite via email kayak gitu. Oke. Atau bisa dicek di kalender sih sebetulnya, karena kalau kita invite link kalender, tapi kayaknya kalau stranger itu nggak langsung ada di kalender ya. Nggak apa, nanti berarti jadi bahan evaluasi kami gimana caranya untuk distribusi link selain via email harus via WhatsApp juga ya. That's a good idea, via email dan via WhatsApp supaya biar bisa dapat semuanya. Oke, kita lanjut. Sorry, intermezzo dikit. Nah, gimana kalau masing-masing ini bisa kita hilangkan? Kayak kemarin tuh aku ada kasus untuk di konsultasi riset ya. Itu mereka cuma butuh deteksi large object aja. Ya medium sama smallnya tak hilangin, layar ini semua tak hilangin. Dan itu bisa nge-save parameter cukup lumayan banyak. Lumayan banyak untuk memotong dari jumlah parameter, bisa sampai setengahnya. Karena head prediction ini biasanya tuh yang makan parameter dan proses terbanyak kayak gitu, karena dia tuh layernya banyak gitu. Berarti dia prosesnya cukup lumayan kompleks. Nah, ini ada turun-turun, upsample, concat, bla bla bla. Jadi bisa 2 kali lebih cepat dengan memotong 2 hal ini. Tapi kalau seandainya teman-teman butuh skala 3-3-nya, maka ya bisa menggunakan skala 3-3-nya kayak gitu, nggak ada masalah. Aku pun pribadi kalau untuk production aku tetap menggunakan skala 3-3-nya, unless kecuali kalau memang untuk kasus objek besar yang jarak dekat, baru mungkin aku yang 2 ini aku prune. Itu yang dimaksud dengan YOLO V8 basic pruning. Pruning itu artinya apa sih? Pruning itu artinya menghilangkan atau menghilangkan sih. Iya, menghilangkan sesuatu yang dirasa tidak penting kayak gitulah, atau manfaatnya kurang. Seperti itu. Jadi dengan ngilangin large object aja, medium object atau small object, itu sudah bisa untuk meningkatkan performa dari segi speed. Nanti di sini akan ada hands on ya, tenang aja. Ini teman-teman, kita akan mulai masuk ke hands on, karena untuk materi selanjutnya adalah kita akan membahas gimana kita menambahkan add custom network into YOLO V8. Tapi sebelum itu nanti kita akan bahas di bagian basic YOLO V8 pruning mechanism secara code, dan gimana caranya kita nambah custom network di YOLO V8 kayak gitu. Yang pertama yang teman-teman wajib lakukan adalah ini untuk template notebooknya, tak kirim via akan aku kirim via link ke chat Google Meet untuk sementara, tapi nanti akan dikirimkan via email ke masing-masing teman-teman. Mas Restu berarti sudah join belum ya?
Oke, nggak apa-apa lah, nanti kita atur itu. Sorry berarti teman-teman kalau seandainya yang dapat linknya terlambat, kayak gitulah. Sebenarnya bukan terlambat, tapi lebih ke terdapat miscommunication, itu salah kami. Oke. Nah ini adalah notebook template yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Tapi sebelum itu, teman-teman wajib melakukan fork ke repo asli dari Ultralytics. Contohnya kita masuk ke Ultralytics ya. Hal yang wajib teman-teman lakukan. Maaf mas, Ya. link Google Colab-nya masih perlu. Oh. Sudah? Oh ya, Sip. terima kasih. Nah, di sini nanti di sini sudah ada use this template. Teman-teman nanti bisa create new repository. Kemudian bikin repository baru, bebas apa namanya. Contoh ultra YOLO V8 custom atau apapun itulah namanya. YOLO V8 custom. Nah terus nanti tinggal di create repository. Tapi karena aku pribadi sudah menggunakan repository ini, tapi aku pakainya fork ya. Teman-teman bisa pakai use this template atau pakai fork. Kalau aku pribadi pakai yang fork kayak gini, nanti tinggal create fork. Dua-duanya sama-sama aja, sama aja, cuma nanti beda. Kalau fork nanti bisa, kalau teman-teman mau contribute ke repo Ultralytics maka harus pakai fork. Tapi kalau teman-teman mau use this as project sendiri atau research sendiri, maka bisa pakai use this template, kayak gitu aja sih. Nah di sini contoh aku sudah nge-create Ultralytics-ku sendiri, ya. YOLO V8 custom layers. Di sini aku sudah fork. Terus apa tahu setelah yang aku lakukan fork, teman-teman bisa developmentnya di lokal atau bisa juga menggunakan Codespace. Ini gratis. Codespace itu intinya kayak kita menjalankan VS Code tapi di cloud. Aku pribadi pakai ini kalau seandainya ngoding yang berurusan sama collab. Kenapa? Karena aku tinggal git pull aja kalau seandainya ada update dari program yang aku bikin, daripada kalau aku harus ngoding modul.py di dalam collab. Itu messy banget, atau bahkan nge-copy langsung fungsinya ke dalam notebook itu rasanya tidak rapi buat aku. Jadi kalau aku pribadi ada pekerjaan yang membutuhkan notebook dan .py untuk modul, aku lebih senang nanti aku bikin repo terpisah, terus nanti aku ngodingnya di Codespace kayak gitu. Nah di sini untuk nganu Codespace juga cukup gampang, cukup mudah. Yaitu nanti di sini ada Codespace. Nanti akan, kalau teman-teman belum pernah bikin Codespace, nanti akan ada tulisannya create Codespace atau create Codespace apa gitu. Nanti diklik aja dan dijalankan untuk Codespace-nya. Di sini karena aku sudah pernah ngebikin, aku tinggal buka si Cuddly Fish Sticks-nya. Dan di sini nanti akan adalah tampilan dari Codespace-nya. Seperti itu. Yaitu sebuah virtual VS Code. Kayak gitu. Dan teman-teman juga bisa nambahin plugin-plugin ke sini. Kayak aku pribadi kan aku berlangganan GitHub Copilot. Copilotku tak pasang ke Codespace kayak gitu. Dan enaknya di Codespace juga kalau teman-teman mau ngoding pakai HP juga bisa. Kalau niat sih, tapi kalau aku tetap ngodingnya di laptop sih. Males banget ngoding di HP.
Dan di sini kita juga sudah disediakan terminal. Bentar, aku belum pernah ngecek. Oh, kita dikasih terminal dengan core-nya 2 aja. Aku coba hardtop, ada hardtop ya. Kita dikasih RAM-nya 8 GB loh, lumayan loh. 8 GB enggak sih ini? Kok 1,45 tapi kok penuh? Per 7,7 per code space-nya. Mungkin mereka punya server sendiri ya, kok bisa ngasih ini gratis. Halo, selamat datang Pak Restu. Tenang aja kok, ini sesinya di record, nanti bisa di play ulang kayak gitulah. Dan nanti untuk hasil output record nanti maksimal dikirimkan setelah 1 minggu online workshop. Dan saya mohon maaf, next time selain saya share invitation via email, saya akan send invitation via WhatsApp juga, supaya tidak terjadi misjoin apa ya bahasanya, gak tau lah, intinya misjoin gitu. Saya sangat mohon maaf sebesar-besarnya, aku enak banget serius, soalnya eman-eman juga sih. Oke, lanjut. Jadi pertama yang kita lakukan adalah, kan di sini adalah kita bahas soal basic pruning terlebih dahulu. YOLO V8 secara default itu mereka memiliki YAML seperti ini. Di sini ada di dalam folder Ultralytics CFG models V8 YOLO V8.yaml. Dimana di sini dia ada NC, dia number of classes. Jadi YAML ini adalah sebuah config file yang kita gunakan untuk framework Ultralytics. Dimana di sini kita define number of classesnya, kita mau pakai scalesnya berapa, NSMLX kayak gitu. Dan NSMLX ini juga bisa menggunakan YOLO V8.yaml. Nanti tinggal dikasih N, berarti nanti dia akan pakai scale-nya yang N. Seperti itu. Seperti kayak yang kita lakukan di ini, mungkin aku akan flip tab mungkin biar lebih enak. Aku akan share screen-nya secara full aja, entire atau window aja sih. Kayaknya kalau entire screen juga nggak perlu. Oke, ini collab yang akan kita gunakan. Dan di sini teman-teman jangan install Ultralytics ya, itu sangat tidak disarankan. Dan kalau teman-teman pip install Ultralytics, kalau seandainya teman-teman melakukan beberapa modifikasi, nanti jadi kocak semuanya. Walaupun sebenarnya bisa aja, tapi sangat tidak disarankan kayak gitu. Oke, jadi cukup di git clone aja di dalam collab-nya. Jadi di git clone, setelah di clone nanti dia akan, ini saya jalankan git clone-nya. Ini git pull ini dijalankan kalau cuma ada update aja ya. Kalau di awal nggak usah dijalanin, nggak apa-apa. Langsung terus kita masuk ke directory dari konten Ultralytics, alias kita masuk ke dalam directory Ultralytics secara sistem. Ini ada directory Ultralytics kayak gitu. Nah, kita akan masuk ke dalam sini. Baru nanti import Ultralytics, from Ultralytics import YOLO. Nah, di sini contoh saya ngeload YOLO V8L.yaml. Oh ya, catatan teman-teman, di sini saya akan menggunakan large sebagai benchmarking parameter dan kawan-kawan kayak gitulah. Nah, di sini kita lihat dia ada 43 juta parameter dengan YOLO V8L, di mana di head-nya di sini dia, kalau kita cek dari configuration file-nya, dia juga menggunakan head untuk di 15, yaitu untuk small object. Yang P4 itu yang P3 yang ini, kemudian P4 dan P5
seperti itu. Baru nanti di sini melakukan detection. NC ini number of classes, kayak gitu. Untuk format dari networknya sendiri, di sini dia ada from, ada repeats, ada modul, sama ada argumen dari modulnya. Kayak contoh di sini from -1 itu artinya itu sebelumnya, alias input sebelumnya atau output sebelumnya. Kalau di sini karena dia di layer pertama, maka input dari layer ini adalah input pertamanya. Kalau kayak yang di sini kan inputnya -1 sama 6, alias berarti inputnya ada 2, yaitu di layer yang ke 6 itu yang ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang ini. Kita masukin concatnya ke sini. Begitu. Terus kalau dia bilang 4, berarti kita ambil indeks yang keempat, and so on and so forth, kayak gitu. Baru nanti dari masing-masing dimasukkan ke detection headnya. Ini adalah intinya configuration file untuk masing-masing modul, dimana dia juga sama dengan dari yang di sini. Dia ada convolution C2F. Kita cek mana tadi? Iya. Convolution C2F. Ini repeats, dia diulangin berapa kali? Oh, berarti ada 6 kali diulangin. Terus argumen ini adalah argumen dari masing-masing modulnya. Nanti akan kita masuk lebih dalam soal itu. Nah, ini kayak ini sama nn.upsample kayak gitu. Kita juga bisa memasukkan nn.apa gitu yang dari modul-modul dasar PyTorch di sini. Oke. Nah, untuk melakukan pruning, di sini kita sudah ada small object. Pertama dari big object dulu yang paling gampang. Di sini nanti langsung kita komen aja. Tapi yang ini enggak, tetap karena kita tetap butuh upsample-nya yang di sini. Untuk input yang ini. Cuman nanti yang membedakan adalah karena ini 21, tadinya kan dia indeks layer ke 21. Karena ini kita potong, maka dia akan berkurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 21 dikurangi 8 jadi 13. Atau ngitungnya kayak gini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dia menjadi layer ke 13. Pada itu pas kita masukkan ke headnya pun jadi 13. Ketika kita masuk ke dalam collab-nya, nah di sini dia akan menjadi lebih kecil, hampir separuhnya, yaitu menjadi 32 juta parameter, atau jadi 1/4 lebih kecil lah. Kayaknya lebih cocok disebut 1/4 lebih kecil daripada hampir separuh. Begitu. Dan dia akan menjadi 1/4 kali lebih ringan, atau bahkan bisa lebih cepat lagi. Untuk yang medium object, itu yang kita pruning adalah yang small dan yang big. Maksudnya yang medium ini sedikit lebih besar daripada yang large sama small. Dan kita perlu nambahin satu layer lagi biar nggak error, yaitu upsample di sini. Ini adalah untuk YAML si YOLO V8 medium object. Oke. Ini untuk melakukan supaya kita ambil yang medium aja. Ini tetap dijalanin karena ini juga dibutuhin sama P4 si ini. Yang ini dijalanin cuma ditambahin upsample di sini, kayak gitu. Dan kalau kita jalanin di collab, dia jadi 35 juta parameter. Dan yang terakhir, untuk yang small object,
ini kita pruning yang medium sama yang big. Ini yang paling gampang sih sebetulnya, karena cukup di pruning gitu aja, nggak perlu ada konfigurasi tambahan untuk yang small object. Dan ketika kita jalankan, dia jadi 27 juta parameter. Bahkan sebetulnya kalau dari kita lihat ini ya, tapi kayaknya masih butuh karena dia ada SPPF ya. Tapi ini sebenarnya bisa kita modifikasi lagi dengan menghilangkan tapi kayaknya enggak sih, tetap butuh sih. P5 sama P4 itu tetap butuh, jangan dihilangkan kayak gitu. Oke, jadi ini kurang lebih tentang gimana cara pruning. Oke, kita sekarang masuk ke bikin custom network. Kan biasanya nih teman-teman kalau riset disertasi atau tesis itu teman-teman perlu yang namanya novelty. Ini sering banget dibahas ketika aku konsultasi riset. Jadi aku juga ada service namanya konsultasi riset, one-on-one mentoring. Ada yang denganku sendiri, ada yang berafiliasi dengan perusahaan lain. Tapi karena ini di perusahaanku sendiri, maksudnya aku menjalankan ini ya, aku ngelanin di perusahaanku sendiri berarti. Itu nanti tinggal hubungin aku aja, nanti ada tarif per jamnya. Nanti ada paket-paket yang bisa dipenuhi untuk fokus riset. Jadi fokus riset itu biasanya kalau riset tuh yang aku sering dapat ya itu lebih condong ke akurasi dulu, akurasi lebih tinggi dahulu, baru lebih ringan yang jadi prioritas yang kedua. Kebalikannya industri lah. Kalau industri itu akurasi cukupan aja, yang penting bisa cepat, tapi akurasi tetap jadi prioritas tapi kedua. Kalau di riset kebalikannya, akurasi jadi prioritas utama, ringan itu jadi prioritas kedua. Aku juga nggak tahu, atau itu cuma di Indonesia, aku nggak tahu. Tapi ini aku tahu dari dosenku, bukan dosenku sih, dari klienku. Yang klienku ini punya dosennya bilang kayak gitu, profesornya bilang gitu, dia disertasi, profesor bilang seperti itu. Tapi aku nggak tahu ya, ini bisa aja aku salah, karena juga kan I'm not a professor. Juga aku pun tahu dunia riset karena aku punya beberapa klien yang ngerjain riset kayak gitu, disertasi, tesis dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kan ini kan sebenarnya bentuk dasarnya ya. Ultralytics. Kita masuk ke dalam Ultralytics. Kita masuk ke dalam NN. Nah, di sini kalau kita buka, dia ada block, ada conf, ada head, ada transformer, sama ada task. Ini adalah dimana kita bisa memodifikasi sikutnya. Contoh, kita kepingin membuat sebuah, kan di sini ada konvolusi ya. Kalau kita cek konvolusi ini sebenarnya sudah ada banyak. By the way, kalau di YOLO V8 asli ya, squeeze excite di base separable conf itu nggak ada. Itu aku tambahin sendiri karena memang kemarin ada kebutuhan untuk menambahkan satu buah efficient net block di YOLO V8. Tapi nggak harus, bebas teman-teman mau pakai apapun kayak gitu. Nah, di sini ada like conf, di mana like conf itu dia menggunakan deep voice convolution. Wah, ini bakal banyak istilah-istilah baru, silakan dicatat. Aku akan menjelaskannya sedikit soalnya secara umum. Nah, deep voice convolution ini adalah konvolusi yang jauh lebih ringan daripada konvolusi biasa, dengan pendekatan perkalian filter yang berbeda kayak gitu. Deep voice convolution itu dia lebih ringan daripada konvolusi biasa. Di sini kita sudah dapat beberapa arsitektur. Bahkan kalau seandainya kita memodifikasi nih, bisa di level konvolusi, bisa di level blok. Di mana blok ini ada beberapa susunan, ada C2F, C3X, C1, SPPF.
Terus kemudian ada beberapa, ini mbconf nih dari EfficientNet, ini tambahanku sendiri. Jadi ya kalau mau dipelajari monggo, kalau enggak apa-apa, kayak gitu. Nah ini kita bisa modifikasinya tuh macam-macam. Kayak kemarin itu ada kasus di mana aku mengkonfig satu buah blok yang mungkin C2F, tak rubah jadi like C2F, itu juga bisa. Atau bottleneck, nanti jadi pakai bottlenecknya jadi lebih gampang, nanti tinggal pakai ghost bottleneck untuk bottlenecknya. Intinya gimana kita membuatnya menjadi lebih ringan. Di sini aku akan ngasih satu contoh, yaitu di sini aku akan memodifikasi di level blok, tetapi menggunakan C2F. Aku akan bikin yang namanya ghost C2F. Ini ada enggak ya? Ghost C2F. Ghost C2F enggak ada ya. Oke, aman ya berarti ya. Di sini adanya ghost bottleneck. Nanti kita akan pakai ghost bottleneck di dalam ghost C2F. Jadi intinya di dalam ghost C2F kita akan menggunakan full device convolution dan ghost convolution. Apa kelebihannya? Kelebihannya dia akan jadi jauh lebih ringan. Apa kekurangannya? Karena dia jadi jauh lebih ringan, ada kemungkinan dia akan sedikit kocak dari segi predictionnya, tapi nggak kocak-kocak banget gitulah. Tapi kayak ada penurunan lah, mungkin bahasa kocak kurang tepatnya. Ada penurunan dalam pembelajaran modelnya. Di sini nanti aku kalau masih ada sisa waktu, aku akan coba 2 jenis, tapi kayaknya nggak cukup sih. 2 jenis itu nanti yang satu gimana cara membuat mungkin parameter yang lebih banyak tapi lebih akurasi, atau gimana kayak gitulah. Oke, contoh di sini aku akan membuat yang namanya ghost C2F. Fun fact teman-teman, kalau seandainya kita kepingin ngemodifikasinya nggak terlalu banyak, kita bisa pakai sesuatu. Contoh nih, forwardnya sama, yang berubah cuma di sininya CV1 nya nanti kita pakai ghost convolution, CV2 nya pakai ghost convolution, tapi sisanya sama. Itu kita bisa pakai langsung, kita panggil C2F nya. Ini namanya inheritance teman-teman. Jadi semua fungsi yang ada di sini nanti juga diaplikasikan ke sini. Ini konsep OOP. Itu aku sering banget menyampaikan di beberapa forum. Kalau kalian belajar AI, kalian tetap wajib belajar software engineering atau code programming kayak gitu kan. Karena bagaimanapun AI itu software. AI itu hanya subset aja dari software engineering yang begitu luas. Oke, kita langsung bikin initnya aja. Self, C1, C2, N sama dengan 1, shortcut false, G sama dengan 1, dan 0,5. Dan terus kita langsung menggunakan CV1 sama CV2 nya menggunakan ghost conv instead of konvolusi biasa. Dimana kalau kita cek di konvolusi, kita cari ghost conv, dia cuman dia cuma 2 kali konvolusi biasa. Kayaknya aku pakai yang aku pakai like conv aja lah untuk si karena aku pengen pakai dwconv di sini. Mungkin ada perbedaan, kayak ghost conv dia dari segi channelnya, hidden channel. Tapi memang kayak gini juga bisa pakai konvolusi biasa. Terus ada konsep kayak gini, aku juga pernah menggunakannya di UNet dan itu bisa jadi 2 kali lebih ringan. Oke, langsung kita ke blog. Bisa aja sih memakai ghost conv atau pakai like conv, bebas. Ini karena ini juga cuma demonstrasi aja untuk gimana nambahin custom layer. Terus self.m sama dengan nn.modulis, kita akan pakai ghost bottleneck self.c
shortcut GE1,0 for underscores in range n. Berarti jangan lupa kita perlu nge-init orang tuanya dengan input parameter yang sama dengan input dari orang tuanya. Karena pada dasarnya kalau kita ngebikin modul anak, itu kita harus juga nge-init modul orang tuanya gitu. Dan ini kita nggak perlu bikin forward, karena forwardnya sudah diatur sama ini. Oke. Setelah kita bikin Gauss C2F, ini modulnya kita copy. Ini kita masukkan ke sini. Sebetulnya kalau ke sini nggak wajib ya, tapi aku suka aja sih memasukkannya ke sini supaya lebih rapi aja. Terus kita masuk ke task.py. Ke ini.py dulu, yang ini. Kita masukkan ke dalam sini juga, kita koma Gauss C2F. Setelah itu kita masuk ke task.py. Kita ke baris pertama dan kita masukkan Gauss C2F ke sini. Dan kita ke baris ke 600 sekian, aku lupa 600 berapa. Aku biasa langsung Ctrl F gitu aja, teman-teman langsung ketikkan C2F. Nah, 686. Ini silahkan langsung di copy aja Gauss C2F nya. Terus ini juga sama, Gauss C2F di sini. Ya, kayaknya itu cukup. Dimasukkan ke sini. Loh, kenapa kok perlu dimasukkan ke baris 686 dan 692? Jadi, framework config ini kalau kita nulis 6432, dia itu sebetulnya ada auto inputnya, dan auto input itu hanya bisa kita jalankan kalau kita masukkan ke dua ini. Ini kalau seandainya kita pakai yang blocks ya, tapi kalau konvolusi biasa silakan teman-teman cukup masukkan ke sini. Tapi kalau blocks silakan masukkan ke sini, nggak apa-apa. Contoh nih, di sini kita lihat ya yang YOLO V8L atau yang YOLO V8 Big Object lah. Contoh nih konvolusi, ini kita buka ya, kita cari conv.py konvolusi biasa. Conv. Nah, ini kan inputnya dia ada C1, C2, KSP, GD, ACT alias activation ACT itu ACT activation. Ya, activation. Nah, di sini di YAML tadi itu input channelnya nggak dimasukkan, dia akan dilakukan secara otomatis. Langsung output channelnya, terus ini kernel size-nya, sama yang ini adalah stride-nya, kayak gitu. Jadi list ini itu sebetulnya masukin untuk fungsi yang ada di masing-masing modul, kayak gitu. Kalau kita masukkan ke tadi, maka ini akan dilakukan secara otomatis, dan biasanya C1 nggak perlu diisi. Tapi kalau yang itu nggak kita masukkan ke baris tadi, maka kita harus menginitnya secara manual. Dan nggak enaknya lagi kalau nggak kita masukkan ke situ. Contoh nih, kita mau pakai skala yang L gitu ya. L ini kan 1-1 ya. Nah, kalau kita mau pakai skala yang S, itu tidak akan dilakukan perhitungan otomatis dari filter, channel, dan seterusnya, nggak ada. Tapi kalau kita masukkan ke baris task.py tadi yang ada di 686, itu akan dilakukan perhitungan otomatis. Jadi kalau seandainya ini teman-teman ngebikin custom network pakai convolution attention lah, atau pakai kayak tadi ini aku bikin Gauss C2F,
Kalau seandainya teman-teman mau dikecilin scale-nya itu bisa aja secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu nge-config satu-satu lagi, cukup NSMLX-nya tinggal di uncomment dan di comment. Kalau teman-teman pakai yang L, ya tinggal L-nya di uncomment, sisanya di comment. Kalau teman-teman pakai yang N, tinggal SMLX-nya di comment dan yang N-nya di uncomment, kayak gini. Kayak gitu. Cuman di sini karena biar sama, akan menggunakan yang L. Setelah itu, untuk di bagian yang custom, di sini aku sudah nyiapin custom.yaml sama custom2.yaml kalau saya nanti ada waktu. Untuk custom.yaml, di sini nanti kita akan kopikan dari yang YOLO V8 buat benchmarking. Kita copy semuanya, semoga nggak ada error. Custom. Ini tinggal kita masukkan Ghost C2F. Contoh ini kita pakai Ghost C2F untuk semua C2F yang ada. Oke. Terus langsung kita masukkan ke terminal. Mana sih terminalku kok hilang ya? Aku lebih seneng commit pakai terminal soalnya. Hello terminal. Tiba-tiba aku lupa gimana cara nyalain terminal di Codespace. Wait a second. Nah ini dia terminal. Oh yang ini. Oke. Git add titik. Ini kita nge-commit ya, commit repo kita. Git commit main m, bebas sih message-nya, cuma kalau aku biasanya pakai default update gini. Git push. Nah di sini kita nge-push ke repository kita yang ini. Kalau kita refresh, nah di sini ada commit terbaru, yaitu yang update tadi. Terus apa yang kita lakukan? Kita git pull. Perlu jadi catatan teman-teman, kalau seandainya kita nambahin modul, karena ini di collab ya, intinya notebook secara umum ya, kita harus melakukan yang namanya restart runtime. Jangan disconnect and delete runtime karena nanti kita perlu nge-git clone ulang. Cukup restart runtime aja, yes. Karena kan kita sudah import Ultralytics soalnya. Setelah itu kita jalanin dari cd content Ultralytics, kemudian kita import dari masing-masingnya ini. Ini bebas sih. Tapi karena kita nge-custom, aku langsung jalanin aja di bawah sendiri, yaitu model sama dengan YOLO custom.yml. Semoga nggak ada error. Ghost bottleneck ini get an expected keyword argument Oke, berarti kita perlu betulkan. Kita masuk ke blog, kita masuk ke Ghost C2F. Oke, kita titik. Jadi kalau teman-teman ngoding di industri, jangan komitnya kayak gini ya. Kayak disarankan. Komitnya harus yang jelasin. Kecuali kalau self project ya monggo. Kayak gitu. Ini juga salah satu kelemahan kalau pakai collab sih. Cuman ya gimana lagi kalau kita keterbatasan resource. Kita git pull. Oh iya, CD dulu, sorry. Kita CD dulu. Git pull
Oke, kita ke sini. Oh iya, so tak copy aja lah buat nanti harus running atasnya, bisa langsung running lewat sini. Nah, sip. Dia jadi 19 juta parameternya. Dia jadi jauh lebih kecil dan insya Allah bakal jadi jauh lebih cepat karena kita pakai Ghost C2F. Oke, ini adalah gimana cara kita nambahin custom network. Mau ditambahin VIP lah, mau ditambahin transformer encoder, mau ditambahin convolution attention, mau ditambahin apapun lah, caranya kayak gitu. Penting jangan lupa untuk tetap menyesuaikan input sama output shape-nya. Begitu guys. Oke, untuk sesi materi sudah selesai. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Monggo. Sampai jam 10 tanya jawabnya. Mungkin aku lebihin, gak apa-apa lah. Lebihin 10 sampai 15 menit. Oh iya, betul. Sambil nunggu, kalau ada yang mau tanya, ini tolong teman-teman yang sudah join untuk jadi itu ada 2 link aku sertakan. Link pertama adalah untuk link absensi. Silakan diisi nama lengkap. Ini untuk kebutuhan sertifikat. Jadi sertifikat hanya aku kirim untuk orang yang datang. Ya orang yang beli juga sih. Nanti kalau orang yang beli nanti aku WhatsApp kalau seandainya nggak datang kayak gitu lah. Tapi kayaknya datang semua kok. Ya ini datang semua alhamdulillah. Sama itu ada grup Telegram untuk machine learning with Ruby. Silahkan join. Itu sebuah komunitas untuk pembelajaran kayak gitulah. Intinya harapanku sih ke depan aku bisa bikin akademiku sendiri atau kayak universitas atau apapun itulah untuk belajar teknologi. Cuman untuk sementara lebih fokus ke AI dulu. Tapi harapanku bisa ke teknologi, ke semuanya. Ya. Silakan absensi dan ke Telegram sambil menunggu kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin kalau teman-teman ngerasa it's too much dan masih banyak yang belum dipahami, ya tercatat semua istilah-istilah yang aku sebutin tadi dan silahkan dicari. Aku pernah diajarin sama dosenku, kamu itu kalau belajar sesuatu apa-apa dari dasar itu bakal lama belajarnya, dan belajar itu langsung ditatapin sama problem besar. Nanti dari problem besar kan nanti ada istilah-istilah yang kita nggak tahu kan. Nanti dari istilah-istilah yang kita nggak tahu itu kita search lagi ke dalam dan ke dalam. Tapi jadi kayak semi black box method kayak gitulah. Kalau seandainya kita butuh, baru kita bedah lebih dalam satu buah istilah itu. Tapi kalau kita nggak butuh, ya kita cukup tahu manfaatnya aja. Dan dosenku itu dia reviewer dari Elsevier. Intinya prestasinya banyak lah di dunia riset. Salah satu dosen terbaik juga di kampusku dulu. Mas mau tanya Mas Ruby. Oke, monggo Mas. Kalau yang sekarang kan tadi sekitar 40-an atau 50-an juta parameter tadi ya, kalau nggak salah yang large ya. 40-an. 40-an ya. Nah itu kan kalau dia dipakai, saya nggak tahu ini dataset aslinya apa ImageNet ya, atau Dataset nah aslinya cuma yang Coco. Nah yang mau saya tanya itu kalau seandainya kita cuma pakai misalkan untuk deteksi satu kelas misalnya, misalkanlah buah melon atau apa ya, dan sayur-sayur misalnya timun atau apa di dalam greenhouse gitu. Kira-kira yang kita pruning mungkin masih bisa lebih banyak lagi ya? Itu Atau pernah pengalaman gitu Mas? biasanya Satu percobaan kelas. Mas. Biasanya percobaan. Jadi tentu memang kita pendekatan awal bisa juga menggunakan pruning. Jadi kayak pertama tergantung nih
apakah dia nanti multi scale, kayak kan pendeteksian itu tuh nanti via CCTV atau kameranya ditaruh di mana atau bahkan menggunakan handphone. Terus berarti kan biasanya kalau pakai handphone kan multi scale, maka aku sarankan pakai tiga-tiganya. Tapi kalau CCTV mungkin kan jarak jauh ya, mungkin bisa pakai yang small object, atau intinya ya kira-kira nanti environmentnya itu statis atau dinamis. Itu gimana kita dalam memilih mau pruning di bagian head ya. Tapi kalau di bagian backbone itu juga bisa dengan menggunakan arsitektur yang lebih ringan. Jika memang, jadi gini, aku ada framework teman-teman. Aku ada framework. Kalau seandainya kasus atau scope dari pendeteksian atau machine learning teman-teman itu kecil, maka silakan gunakan model yang kecil. Maksudnya gimana? Skopnya kecil itu adalah, jadi definisinya itu banyak. Semakin gede skopnya itu definisinya semakin sedikit. Maksudnya definisi semakin banyak gimana? CCTV di Indonesia, pendeteksian kendaraan, deteksi kendaraan harusnya di awal. Deteksi kendaraan CCTV di Indonesia di jalan tol pagi hari sampai siang cerah, musim hujan dia nggak bisa. Ini skopnya semakin, lebih tepatnya skopnya semakin banyak, tapi jadinya tuh yang diakses kan jadinya semakin sedikit. Itu kita bisa pakai model yang kecil, karena itu neuron atau jumlah parameter itu kayak sebagai jumlah bagaimana si model mengingat, kayak gitulah, berapa banyak jumlah model akan mengingat sesuatu. Tapi kalau ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus, possibility-nya semakin lama akan semakin besar, alias scope kita jadi lebar dan model kita akan butuh model yang besar. Kayak contoh paling mudah analoginya adalah, kan sekarang terkenal ya GPT ya. GPT ini kan parameternya gede banget. Karena kenapa? Karena dia harus ngadepin scope yang begitu luas, luar biasa. Sedangkan kalau kita ngebikin NLP sederhana, kita cukup bikin butuh beberapa parameter, selesai lah tugasnya. Begitu Mas, bisa dipahami? Oke, makasih Man. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti nanti kalau seandainya kepikiran yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup boleh, via PM boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, maksudnya di luar jam ini. Soalnya biasanya kalau via chat itu nanti aku akan usahakan as fast respon as possible, karena memang aku sangat concern sekali tentang edukasi. Ya, terdengar klise, tapi ya tapi gitulah. Ya whatever, intinya aku kepingin gimana caranya murid-muridku insya Allah jadi berkembang kayak gitulah. Murid-murid ya kolega aja lah, karena kita mungkin umurnya sama lah, nggak yang terus I'm very old atau apapun itulah ya whatever lah, something like that. Kalau ada yang mau ditanyakan, berarti nanti kalau seandainya teman-teman butuh contoh nih, teman-teman dari riset, disertasi atau apa, teman-teman bisa menghubungin saya. Dan kalau seandainya teman-teman untuk one-on-one mentoring, kalau teman-teman butuh untuk anotasi data, ini nanti bulan depan kita mau akan ada launch service baru, namanya data annotation
apa ya namanya, aku sendiri juga masih belum tahu namanya, nama servisnya, tapi intinya kita bantu data anotasi untuk keperluan riset sama industri. Karena emang kadang itu problemnya tuh researcher yang aku temuin ya, mereka tuh harus anotasi sendiri dan kadang hasil anotasinya tuh nggak bagus, atau bahkan mereka juga nggak ada waktu untuk melakukan hal itu. Maka itu bisa dilempar ke kita untuk anotasinya. Nanti pricing bisa kita bahas. Tentu untuk researcher hitungannya akan lebih murah daripada buat industri, karena pasti timelinenya nggak sempit kayak gitulah. Kalau industri kan biasanya timelinenya sempit gitu, cukup seminggu 2 minggu gitu. Tapi biasanya kalau untuk riset, untuk konsultasinya harus yang berhubungan dengan image, bisa mas, bisa untuk teks, bisa berkonsultasi juga dengan saya. Nanti ada paket-paketnya, kalau saya tertarik bisa menghubungi WhatsApp saya. Terus selain itu kita juga ada course. Ini aku ngiklan lagi ya, karena gak ada yang tanya. Sorry, aku ngiklan guys. Kita buka akademi. Sini kita ada beberapa course. Di sini nanti formatnya video sama code yang nanti akan kita kirimkan via email dan bisa diakses via Google Drive kalau teman-teman beli course-nya kayak gitu. Di sini ada Object Detection with PyTorch. Ini kita bahas MAP di sini yang tadi aku bilang, MAP, IOU, NMS. Aku bahas semuanya di sini. Kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam tentang object detection bisa beli ini. Ada Telegram chatbot for e-commerce purpose. Ini portfolio course. Mungkin ini biasanya buat engineer yang buat cari kerja, butuh portofolio dan butuh pemahaman secara makro terhadap development sebuah AI product. Terus kemudian di sini ada backend development, ada deployment with Docker, NLP with PyTorch, computer vision with PyTorch, sama portfolio course software engineering for face recognition. Dia nanti bentuknya video and code kayak gitu. Sama kita juga menawarkan beberapa service sebetulnya, yaitu kita ada modul outsourcing. Kayak contoh teman-teman butuh untuk mengerjakan sebuah modul, contoh modul untuk pendeteksian apa, untuk manajemen komunikasi atau manajemen proses, bisa di outsourcingkan ke saya. Dan ini juga ada beberapa service dari saya, ada customize, development custom AI untuk industri sih biasanya kalau customize. Kalau research aku biasanya lebih milih yang mentoring, terutama untuk tesis sama disertasi. Kalau researchnya sudah levelnya, mereka sudah jadi dosen nih, research ya memang research kampus, aku nggak apa-apa untuk dilempar projectnya ke aku. Tapi kalau researchnya edukasi kayak disertasi dan tesis, aku biasanya nggak mau, karena aku kepingin klienku juga paham. Karena most of the time, dan ini aku senang banget, alhamdulillah sudah beberapa klienku jadi bisa ngoding AI, jadi bisa nge-custom network, jadi bisa ngecari akurasi yang bagus itu gimana. Bahkan ada yang backgroundnya teknik sipil kemarin bisa melakukan lompatan akurasi dengan metode sebelumnya, yang dimana metode sebelumnya itu dari luar negeri. Ya, alhamdulillah, it's a good thing for me. Dan ya, sebetulnya aku hanya mencoba mengaplikasikan pengalamanku di industri ke riset sih. Jadi ya gitu. Sama kita juga ada web development service. Kalau teman-teman sudah bikin riset nih, disertasi dan tesis atau apapun itu, dan butuh interface, kita bisa buatin kayak gitu. Sama information system to automate your process. So this is me and my company. Ini adalah beberapa testimonial, tapi lebih ke testimonial pribadi, dan teman-teman bisa cek portofolio saya di sini. Dan bisa, ini adalah beberapa perusahaan yang pernah saya bantu untuk bangun teknologinya. Ini perusahaan partnership dari kami. Biasanya kita kerjasama bareng untuk bangun project. Dan ini ada beberapa open source yang aku contribute. Yang dua ini aku bikin sendiri, yang ini open source gede terus aku contribute kayak gitu, dan diterima. Aku bikin 2 modul di sini. Oke. Kayaknya cukup. Oh, ada chat masuk. Kayaknya pertanyaan. Tunggu, sama harus. Oh, itu yang tadi.
Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk diisi absensinya. Di sini baru 10 yang isi. Kayaknya harusnya 11 deh. Mas Selamat ngisi aja nggak apa-apa Mas. Nanti tak kirim sertifikatnya. Tapi aku karena aku sudah kenal dengan Mas Selamat, mungkin nanti aku buatin. Tapi tidak apa, tetap tulis saja Mas. Karena juga nanti bakal aku lempar ke uh, desainerku untuk bikin sertifikatnya, datanya. Oke, ya mungkin itu. Terima kasih teman-teman. Untuk workshop minggu depan nih, teman-teman dapat iklan pertama, dan karena teman-teman sudah join workshop ini, teman-teman dapat kesempatan untuk diskon 30% untuk workshop minggu depan. Berarti workshop minggu depan 150.000 dikurangi 30%, jadi kurangin 45.000, 105.000, ya 100.000 lah. Jadi 100.000 aja khusus buat teman-teman yang sudah join workshop ini. Nanti silahkan screenshot aja kalendernya, karena barangkali aku lupa, karena kan di WhatsAppku mungkin nomornya nggak tak simpen. Screenshot aja Google kalendernya kalau pernah join workshop ini, nanti dapat diskon 50.000. Jadi cukup join dengan 100.000 aja. Workshopnya tentang apa? Workshopnya adalah tentang gimana cara kita ngedeploy machine learning model dengan Docker dan GCP. Nanti kita akan lebih belajar fokus ke machine learning on production. Nanti bentar, aku cek roadmap workshop kita ya. Kalau nggak salah itu seingatku beberapa minggu ke depan itu nanti fokus kita ya sekitar sampai 4 minggu ke depan kita akan fokus ke machine learning on production. Itu nanti untuk minggu depan kita akan gimana cara deploy ke GCP. Itu yang akan pertama kali kita bahas selama 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10 kayak gini. Berarti kalau teman-teman tertarik silahkan hubungi aja adminnya. Betul, itu adminnya juga aku sendiri untuk sementara. Saya aku pegang diriku sendiri. WhatsApp adminnya WhatsApp aja kalau mau join. Nanti cara pendaftarannya sama persis, transfer, terus kemudian sertakan email buat nanti aku kirim invitationnya. Tapi karena teman-teman sudah join ini, cukup kirim screenshot buat atau kayaknya aku kasih kode aja deh, daripada sertifikat kayaknya terlalu susah. Kasih aja kodenya, itu adalah YOLO V8. Nah itu kodenya, tapi jangan dikasih tahu yang lain ya, tolong. Ini khusus teman-teman yang ada di sini, dan tentu aku akan mengingat teman-teman karena yang join di sini sekarang kayak gitu. YOLO V8 ya, dapat diskon 50.000. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Sama-sama.